Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah sholat merupakan ibadah yang istimewa karena semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perintah sholat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil baginda Rasul ketika Mi'raj. Berarti sholat itu begitu sangat pentingnya untuk kita sebagai umat Islam dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melakukan sholat, kita ingin khusyuk, tetapi seringkali kita sholat tetapi merasa tidak sholat, sholat tetapi ngelambiar. Ketika kita menghadap Allah secara fisik, hatinya seolah tidak menghadap Allah. Oleh karena itu, agar kita sholat bisa dengan khusyuk, harus ada langkah-langkah yang harus diupayakan, baik persiapan teknis maupun persiapan yang sifatnya substantif. Agar sholat kita khusyuk, yang pertama persiapan teknis. Kita siapkan baju yang bersih, kalau mungkin baju yang terbagus untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi syarat sahnya sholat juga tempat harus bersih. Kemudian usahakan kalau ada hordengnya jangan yang bergambar, apalagi umpamanya gambar perempuan tidak pakai busana atau gambar laki-laki tanpa baju. Itu bisa mengganggu konsentrasi. Persiapan teknis yang lainnya, usahakan wudhu dengan sebaik-baiknya dan hayati ketika kita wudhu itu. Lakukan dengan sesuai syarat dan rukunnya. Persiapan yang kedua adalah persiapan ilmu. Upayakan semaksimal mungkin bacaan-bacaan sholat dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam, kita paham apa yang kita baca. Karena khusyuk itu secara sederhana bermakna sadar apa yang kita ucapkan. Yang ketiga, usahakan seluruh yang mungkin mengganggu konsentrasi kita hilangkan. Dari mulai umpamanya kita sedang masak, sedang goreng sesuatu, matikan kompor karena mengganggu konsentrasi. Lupakan juga umpamanya kita banyak utang, bon-bon yang setiap saatnya dibaca itu coba upayakan untuk dilupakan. Atau umpamanya habis bertengkar dengan suami, habis ada konflik dengan mertua, atau mungkin habis ada masalah dengan tetangga, lupakan semuanya itu. Persiapan selanjutnya, baik fisik maupun psikologis, kita kondisikan karena saat itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita baca dulu ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca Al-Falaq, kita baca An-Nas. Bagus juga perbaharui syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Lalu kita ketika akan memulai dengan usolli, fardhu zuhri dan seterusnya, lalu ikuti hati niat sholat zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Kita ikuti apa yang diucapkan oleh lisan, nyambung ke hati. Kemudian yang kelima, ketika kita sholat, benar-benar kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan demi bacaan kita harus sadar bahwa itu adalah doa, sehingga dari awal sampai akhir kita paham apa yang kita minta, kita sadar apa yang kita baca, sehingga sholat yang merupakan tiang agama betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena tujuan sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus ikhlas menghadap Allah, sehingga hal-hal yang mungkin mengganggu konsentrasi kita hilangkan, dan kita berupaya maksimal menghadap Allah secara sempurna, baik secara fisik, baik secara ilmu maupun secara psikologis. Kita sedang menghadap Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa dari seluruh jagat raya ini. Semoga dengan kiat yang simpel tadi, kita bisa melakukan sholat yang khusyuk. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.